Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Mayasari, calon guru penggerak Angkatan 9, akan memaparkan modul 1 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, sedangkan anak-anak itu diibaratkan seperti bibit biji tumbuhan yang ditanam di lahan yang telah disediakan. Bila anak-anak sebagai biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu ditanam adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terdapat dua hal yang menjadi inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini, yaitu yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid, yang kedua, sistem AMON. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai seorang pendidik, harus mampu memberi tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah. Pendidik juga harus mampu memerdekakan peserta didik dalam belajar. Dalam hal ini, proses pembelajaran yang dilakukan pendidik harus berpusat pada siswa, berfokus pada proses bukan pada hasil. Sistem AMON. Pendidik harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di era sekarang ini. Harus bisa menyaring hal-hal yang baik dan buruk dalam menuntun kekuatan kodrat anak yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, berarti yang sebagai pendidik di depan harus memberi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah harus membangun ide dan gagasan. Tutwuri handayani, di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Implementasi pembelajaran di kelas. Yang pertama, pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid pada sekolah saya untuk mengetahui kebutuhan dan minat anak dengan hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Yang kedua, menjadi role model. Semua perilaku guru akan menjadi contoh bagi muridnya. Oleh karena itu, guru harus menjadi role model yang baik sehingga dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Alasan kontekstual mengenai penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena sebagai seorang guru, kita harus menjadi teladan bagi peserta didik, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan di belakang memberi dorongan untuk peserta didik dan guru harus mampu menuntun murid dalam pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan tumbuh kembang, bakat dan kodrat yang dimilikinya, agar mereka tidak kehilangan arah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tantangan yang dihadapi, yang pertama, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan pada murid. Ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua atau wali murid. Solusi yang pertama,
Menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan lingkungan murid dan perkembangan zaman. Kedua, menjadi role model yang baik bagi murid, mampu membuat komitmen pada diri sendiri dan murid. Ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid. Salam bahagia untuk calon guru penggerak Angkatan 9. Demikian paparan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.